Guys, drama politik Pilkada Jakarta 2024 makin panas nih. Tim Ridho, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menuding ada kecurangan masif mulai dari money politik, perusakan alat peraga kampanye, hingga masalah distribusi formulir C6 yang bikin partisipasi pemilih jeblok. Gak terima guys, mereka siap bawa kasus ini ke MK, berharap Pilkada bisa lanjut ke putaran kedua. Ketua tim pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria, yakin gugatan ini bakal kasih angin segar buat keadilan. Sementara itu, tim 03 Pramono Anung dan Rano Karno santai aja guys menanggapi tudingan kecurangan. Mereka pede banget karena merasa semua proses sudah sesuai aturan. Dengan raihan suara 50,7%, pasangan ini udah dinyatakan menang dalam satu putaran oleh KPU. Menurut mereka, tudingan dari tim lawan gak punya bukti yang kuat dan cuma buang waktu. Sekarang, semua mata tertuju ke Mahkamah Konstitusi. Apakah gugatan Ridho bakal diterima dan membuka peluang PSU atau putaran kedua? Atau kemenangan Pramono Rano bakal tetap kokoh? Guys, timnas Indonesia sukses menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana grup B Piala AFF 2024. Meski begitu, performa skuad Garuda nggak lepas dari sorotan dan kritik. Banyak yang menilai permainan anak asuhan Sinteyong kurang menggigit guys. Tapi STY punya pandangan beda. Dengan persiapan singkat dan hanya satu laga uji coba sebelum turnamen, pelatih asal Korea Selatan itu merasa para pemainnya sudah tampil lebih baik guys dari ekspektasi. Apalagi mayoritas tim diisi pemain muda U22. Gol kemenangan Indonesia tercipta lewat momen dramatis di menit ke-76 saat kiper Myanmar Shin Nyi-Aung salah mengantisipasi sepakan Asnawi Mangkualam yang akhirnya berbuah gol bunuh diri. Meski hanya menang tipis, Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58%. STY memuji kerja keras para pemain, menyebut kemenangan ini layak diraih meski tim lawan bermain di kandang sendiri. Hasil ini membawa Indonesia ke posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin di bawah Thailand yang unggul selisih gol. Selanjutnya, Pratama Arhan dan kawan-kawan akan bertarung melawan Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024. Guys, video lama yang menunjukkan Yati PC direndahkan oleh Gus Miftah kembali viral, bikin banyak orang geram. Ternyata nih ya, Nunung sudah tahu kejadian itu jauh sebelum heboh. Dia sampai telepon Mbak Yati untuk nanya kabar. Tapi Yati dengan nada berat cuma bilang, diemin aja deh. Walaupun begitu, Nunung sadar banget guys kalau sahabatnya itu sebenarnya menyimpan rasa nggak nyaman. Yati PC yang dikenal sebagai seniman penuh tata krama, akhirnya buka suara guys soal kejadian yang bikin hatinya terluka. Aku cuma diam meski sebenarnya hatiku sakit banget, ungkapnya. Ia mengaku nggak pernah dibayar saat tampil, tapi malah disebut dengan kata-kata yang menyakitkan. Yati tetap berusaha sabar, tapi nggak bisa menutupi rasa kecewanya guys. Nunung sendiri merasa salut sama Yati PC yang tetap sabar meski diperlakukan nggak adil. Dia mengaku kalau jadi dirinya pasti bakal membalas perlakuan itu. Buat Yati, menjaga budaya dan tata krama adalah hal utama. Tapi kejadian itu bikin banyak pihak simpati atas kesabarannya yang luar biasa. Guys, media pemerintah Korea Utara KCNA akhirnya buka suara soal darurat militer yang sempat diumumkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Mereka menyebut langkah Yoon sebagai bentuk kediktatoran fasis yang mirip kudeta militer zaman dulu. Menurut KCNA, keputusan itu cuma bikin suasana makin panas, memancing protes jutaan rakyat yang menuntut pemakzulan Yoon. Dalam laporan yang berfokus pada gejolak di Korea Selatan, KCNA menyoroti bagaimana Yoon menggunakan ancaman Korea Utara sebagai alasan pemberlakuan darurat militer. Mereka menilai langkah ini tidak masuk akal dan cuma jadi alat politik. KCNA juga menganggap tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya krisis pemerintahan di Korea Selatan hingga menyebabkan kerusuhan sosial besar-besaran. KCNA tak lupa mengkritik keras pendekatan Yoon yang dianggap mempolitisasi ancaman eksternal demi memperkuat posisinya. Mereka mendukung solidaritas rakyat Korea Selatan yang menolak tindakan tersebut, sembari memperkuat narasi mereka bahwa pemerintahan Yoon lemah dan tidak kompeten. Drama politik ini jelas jadi perhatian internasional guys, apalagi dengan komentar pedas dari tetangga utara. Guys, Selena Gomez kembali mencuri perhatian lewat perannya di Emilia Perez, film musikal Netflix yang digarap oleh sutradara Prancis Jacques Audiard. Film ini bercerita tentang bos mafia yang ingin menjalani hidup baru dengan latar budaya Meksiko. Namun, penampilan Selena tak lepas dari kritik tajam guys. Podcast Hablando de Cine menyoroti penghayatan bahasa Spanyol Selena yang dinilai kurang mendalam, bahkan menyebut bahwa ia tampak tidak memahami dialognya. Sutradara Audiard juga dianggap kurang memahami budaya dan bahasa yang diangkat dalam film ini. Gak tinggal diam guys, Selena menanggapi kritik dengan sikap rendah hati. Dalam komentar TikTok, ia mengungkapkan permintaan maafnya sambil menegaskan bahwa ia telah bekerja keras dan mencurahkan hati untuk peran tersebut meski menyadari ada keterbatasan waktu untuk mendalami karakter. Komentar ini menunjukkan kedewasaannya menghadapi kritik sekaligus memberi pesan bahwa setiap karya adalah hasil dari dedikasi yang layak dihargai. Aktor Eugenio Derbez yang sebelumnya mengkritik Selena akhirnya minta maaf guys secara terbuka. Derbez menyesalkan komentarnya yang tidak bijaksana dan menyebut bahwa Emilia Perez seharusnya dirayakan sebagai karya penuh makna. Guys, hati-hati loh, Tangerang bakal kebanjiran. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Tangerang membuat pemerintah kota mengambil langkah serius.
Kota Tangerang resmi menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Artinya nih ya, kita semua harus waspada dan siap menghadapi potensi banjir yang lebih besar. Kenapa sih sampai sebesar itu? Ternyata nih ya, bukan cuma hujan lokal guys yang jadi penyebabnya. Banjir kiriman dari daerah sekitar juga jadi ancaman serius. Makanya pemerintah kota gak mau ambil resiko. Mereka udah siap-siap segala macam, mulai dari bikin posko darurat, ngumpulin tim penyelamat, sampai ngebersihin saluran air. Nah, buat warga Tangerang, jangan kaget kalau tiba-tiba ada petugas yang lagi sibuk ngebangun tanggul atau ngebersihin selokan. Intinya, kita semua harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman banjir ini. Dengan kesiapsiagaan dan kerjasama yang baik, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Jangan lupa juga ya, kalau ada apa-apa, langsung aja hubungi call center 112. Dijamin petugas bakal langsung siap membantu. Guys, kasus dugaan pelecehan yang melibatkan penyandang disabilitas tunadaksa, Agus alias Iwas, terus menjadi sorotan. Dengan 15 korban yang melapor, Polda NTB telah menetapkan Agus sebagai tersangka dan menggelar rekonstruksi kasus yang mencakup 49 adegan di beberapa lokasi, termasuk Taman Udayana dan sebuah homestay. Rekonstruksi ini mengungkap dua versi cerita, versi korban yang menyebut Agus aktif, dan versi Agus yang mengklaim kejadian itu berlangsung suka sama suka. Proses hukum berjalan hati-hati guys, mengingat kasus ini melibatkan kelompok rentan. 4 korban telah meminta perlindungan LPSK karena mengalami tekanan psikologis bersama 2 pendamping korban yang merasa ditekan oleh pihak-pihak tertentu. LPSK menyoroti lambatnya penanganan kasus ini, terutama karena keterangan korban belum menjadi landasan utama dalam pengusutan. Padahal nih ya, UU Tindak Pidana Kekerasan mewajibkan keterangan korban menjadi basis utama. Sementara itu, Agus didampingi oleh 16 pengacara yang berupaya membela dengan dalih bahwa kejadian itu terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Kuasa Agus berkomitmen memberikan pembelaan maksimal meskipun klaim mereka bertentangan dengan kesaksian para korban. Guys, kabar heboh datang dari Cibitung nih. Seorang pelajar SMA Negeri 2 Cibitung curhat lewat DM ke politikus PSI, Ronald Ariston Sinaga alias Bro Ron, soal dugaan pungutan liar atau pungli di sekolahnya. Katanya, siswa diminta bayar 1 juta hingga 2,5 juta buat proyek pagar dan urukan halaman. Ironisnya nih ya, proyek itu malah nggak jalan dan yang nggak bayar kabarnya nggak dapat kartu ujian. Aduan ini langsung diviralkan Bro Ron di Instagram, bikin heboh satu sekolah dan netizen. Masalah makin panas guys setelah Bro Ron bawa bukti lengkap, mulai dari tanda terima pembayaran sampai chat pelajar ke Polres Metro Bekasi. Ternyata bukan cuma satu orang yang curhat guys, tapi ada 100 pelajar lain ikut lapor. Bahkan alumni angkatan pertama 2017 juga membenarkan soal kebijakan aneh di sekolah ini. Namun pihak sekolah langsung membantah keras guys. Menurut mereka itu bukan pungli tapi sumbangan sukarela. Humas sekolah, Nana bilang nggak ada paksaan, cuma ada miskomunikasi aja. Tapi netizen nggak begitu percaya guys. Apalagi pelajar itu sempat coba lapor ke Wakil Presiden Gibran, tapi gagal karena nomornya nggak aktif. Sekarang penyelidikan resmi sudah dimulai dan cerita ini jadi sorotan banyak pihak. Gimana menurut kamu, pungli atau enggak? Guys, timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 3-3 melawan Laos di Piala AFF 2024 dan banyak fans yang kecewa. Pelatih Sinteyong mengungkapkan masalah utama ada di kesalahan passing pemain yang bikin ritme permainan kacau. Umpan-umpan meleset ini bikin serangan nggak maksimal meskipun Indonesia sebenarnya menguasai jalannya pertandingan guys. Sin mengakui kesalahan individu ini jadi faktor besar yang bikin peluang dari permainan terbuka atau open play minim banget. Padahal nih ya, dengan dominasi bola seperti itu, Garuda harusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Hal lain yang jadi sorotan adalah bagaimana Indonesia hanya bisa mencetak gol lewat situasi bola mati atau set piece. Meski set piece mereka efektif, permainan terbuka nggak cukup berbahaya guys buat bongkar perlahanan Laos. Kurangnya kreativitas serangan di akhir sepertiga akhirnya jadi PR besar buat Sinteyong. Di sisi lain, lini belakang Indonesia juga nggak cukup solid guys. Beberapa kali kelengahan pemain bertahan dimanfaatkan Laos buat mencetak gol. Ini bikin Indonesia harus kehilangan poin yang seharusnya bisa diamankan. Sinteyong nggak tinggal diam guys. Dalam konferensi pers, dia meminta maaf kepada fans Indonesia terutama yang sudah hadir di Stadion Manahan Solo. Pelatih asal Korea ini berjanji akan mengevaluasi total performa tim, mulai dari akurasi passing, penguasaan bola, hingga koordinasi lini belakang. Guys, timnas Brazil dibantai timnas Indonesia. Gimana nggak bangga coba? Timnas eFootball Indonesia sukses jadi juara FIFA eWorld Cup 2024 kategori konsol setelah menumbangkan Brazil di babak grand final yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dipimpin Rizky Faidan sebagai kapten bersama Elga Cahaya dan Akbar Paudi, skuad tanah air tampil garang guys dalam format best of 3. Dalam duel sengit, Rizky Elga menunjukkan strategi kelas dunia, membalikkan keadaan dramatis dari kebobolan jadi kemenangan 2-1 di game pertama dan mempertahankan dominasi dengan skor serupa di game kedua. Game pertama sempat bikin tegang guys. Indonesia kebobolan duluan di menit ke-19 dan baru bisa membalas di menit ke-87 lewat gol epik luar kotak penalti. Puncaknya gol kemenangan di menit ke-91 bikin atmosfer jadi pecah guys. Lanjut ke game kedua, Indonesia langsung leading 2-0 berkat gol cepat di menit ke-8 dan ke-18. Meski Brazil sempat memberi perlawanan di babak kedua, Indonesia sukses menjaga pertahanan sampai
peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini melanjutkan tren positif timnas eFootball Indonesia setelah sebelumnya menjuarai AFC Asian Cup 2023. Nama Rizky, Elga, dan Akbar kini makin harum sebagai bintang e-sport dunia. Guys, ini parah banget sih. Siswa dikeluarin karena orang tua komplain uang hadiah disunat pihak sekolah. Seorang siswa SDN 5 Tanjung Pinang berinisial JS yang meraih juara lomba pidato berbahasa Melayu di Batam justru terlibat dalam polemik nih guys. Hadiah lomba senilai 4 juta yang diberikan kepada pihak sekolah dipotong sehingga sang siswa hanya menerima 1,9 juta. Protes dari orang tua JS terhadap kebijakan ini memicu polemik antara keluarga dan pihak sekolah guys. Permasalahan semakin rumit ketika pihak sekolah diduga membuat surat pindah atas nama ibu JS. Namun, Kepala Sekolah Ririndra Hidayat membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa permintaan pindah berasal dari orang tua JS sendiri. Ia juga menepis isu pungli, menegaskan bahwa potongan hanya berasal dari pajak resmi sebesar 200.000, bukan dari pihak sekolah. Isu ini menimbulkan pertanyaan besar nih guys, apakah hak-hak siswa berprestasi benar-benar dihargai? Situasi ini menjadi peringatan penting bagi sekolah dan orang tua untuk lebih transparan dan menjalin komunikasi yang efektif agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan prestasi siswa tetap menjadi prioritas utama.